Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat M51 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Terbongkar proyek obor Cina membangun pelabuhan internasional di ibu kota negara. Terbongkarnya kepentingan RRC di ibu kota negara baru, Kalimantan Timur, melalui Project International Direct Call menjadi target jalur maritim Silk Road, RRC dan Indonesia ASEAN menggunakan strategi konektivitas One Belt One Road atau OBOR. Tujuan RRC membangun pelabuhan Super Hub World Class Port sebagai pelayaran terlangsung dengan peti kemas dari pelabuhan dalam negeri Indonesia ke pelabuhan tujuan Cina dan sebaliknya. Hal ini tanpa singgah di pelabuhan manapun yang ada di dalam negeri. Penempatan ibu kota negara di Kalimantan Timur untuk skala lebih luas juga menyasar transformasi diplomasi ekonomi Cina-Indonesia dalam pelaksanaan direct call melalui pelabuhan Balikpapan. Hal ini dinilai oleh pemerintah Jokowi memberikan stimulus positif bagi pengembangan obor Cina dalam ekspor gas, minyak, batu bara, nikel, dan lain-lain dari Indonesia Timur dan sekitarnya. Hegemoni kekuasaan RRC ini berperan dalam pembentukan kelas elit oligarki Indonesia dalam bidang diplomasi ekonomi, membuka diri terhadap investasi asing dari Cina, terutama dengan adanya proyek One Belt One Road, yaitu kesepakatan Konsul Jenderal RI di Guangzhou, Ratu Sylvie Gayatri, di mana mengatakan Indonesia telah menawarkan 3 daerah yang sudah ditetapkan sebagai wilayah potensial untuk dijadikan tujuan masuknya investor, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan, dan Sulawesi Utara. Kebutuhan pembangunan infrastruktur di ketiga daerah itu dinilai berkaitan dengan kebijakan jalur sutra maritim yang digadang-gadang oleh Cina. Cina merupakan salah satunya dengan menaikkan biaya logistik mencapai 300-500 US dollar per kontainer, serta memangkas durasi pengiriman lebih cepat hanya 16 hari dari semula 24 hari. Komoditas ke sejumlah negara tujuan impor-ekspor dan pengembangan kerjasama pengelolaan pelabuhan internasional. Cina sebagai international direct call, maka investasi Cina ini juga untuk mendapatkan biaya murah per kontainer dari semula mencapai 4 juta rupiah per kontainer menjadi 792.000 rupiah per kontainer. Pencapaian kerjasama Cina-Indonesia proyek One Belt One Road ini menjadikan pelabuhan Kalimantan Timur sebagai rintisan world class port di kawasan ibu kota negara. Petisi tolak IKN tembus 10.000 dukungan, inisiator petisi akan bersurat ke Presiden untuk batalkan pindah IKN. Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara. Inisiator petisi dukung suara rakyat, Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota, akan bersurat ke Presiden Joko Widodo usai memperoleh 10.000 lebih dukungan tanda tangan dari masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh salah satu inisiator petisi MH Tataliwang, merespon banyaknya dukungan dari masyarakat yang hingga Senin pagi 7 Februari tadi pukul 6.38 waktu Indonesia Barat sebanyak 10.813 dukungan. Hatta juga membeberkan alasannya menginisiasi petisi dukungan masyarakat terkait dengan ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dari berbagai masukan yang saya baca maupun yang saya dengar tentang pertama, secara geopolitik itu letaknya mudah sekali dipersepsi oleh asing karena itu dekat dengan Selat Internasional, Selat Malaka itu dari geopolitik nggak aman. Ujar Hatta kepada kantor berita politik RMOL pada Minggu 6 Februari. Namun kata Hatta yang paling penting adalah bukan hanya terkait COVID-19, melainkan masalah waktu sampai dengan anggaran. Dari segi time, penekanannya terutama timingnya. Bukan hanya COVID, kondisi keuangan juga. Banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak, Bandara Kertajati mangkrak, kereta api di Palembang mangkrak, jalan kereta api dari Karet ke Soekarno-Hatta mangkrak, Bandara Bebes juga mangkrak, Bandara Purbalingga mangkrak. Begitu kata Hatta. Padahal menurut Hatta, jika ingin pemerintahan pusat dipindah, bisa mencari alternatif lain yang jaraknya terjangkau dari Jakarta. Yang inginnya, kalau sekedar pindah ibu kota, pindah pemerintahan, yang lain-lain bisnis industri biar aja lah di Jakarta. Tapi kalau pemerintahan merasa ingin aman atau apa, ya geser-geser ke daerah Cipali juga bisa. Kan di sana banyak lahan, hanya 2 jam atau 1,5 jam dari kota Jakarta. Jadi nggak terlalu berisiko gitu, terang Hatta. Sehingga kata dia, segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional tanpa adanya emosional. Apalagi ngotot ingin pindah karena adanya order dari pemilik lahan dan sebagainya.
Kan itu nggak bagus. Itu pastilah menimbulkan masalah-masalah sosial, ekonomi, belum lagi soal lingkungan yang umum, soal itu sudah diperdebatkan. Hatta juga menerangkan bahwa jika sudah tembus 10.000 dukungan, pihaknya juga berencana akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan kemudian ditembuskan kepada DPR RI dan juga kementerian atau lembaga terkait. Ya barangkali nanti saya usulkan di angka 10.000 sudah bolehlah kita bersurat resmi, tergantung kesepakatan dengan kawan-kawan inisiator. Begitu pungkas Hatta. Pantauan dari kantor berita hingga Senin 7 Februari pukul 9.25, petisi daring yang diunggah di laman change.org telah ditandatangani oleh 11.000 lebih orang. Jumlah dukungan tersebut meningkat secara drastis jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya di jam yang sama. Pada Minggu pagi 6 Februari, jumlah dukungan petisi yang diinisiasi oleh puluhan tokoh ini didukung sekitar 8.000 orang. Petisi ini tercatat diorganisir oleh CEO sekaligus co-founder Narasi Institute, Ahmad Nur Hidayat. Tidak hanya itu, petisi ini ternyata diinisiasi oleh ke-45 tokoh nasional sejak 3 hari lalu. Beberapa nama inisiator yang sudah akrab dikenal publik diantaranya seperti Profesor Dr. Sri Edi Swasono, Profesor Dr. Asyumardi Azra, Profesor Dr. Din Syamsuddin, Profesor Dr. Bushro Mukodas, Profesor Dr. Nur Hayati Jamas, Profesor Dr. Daniel Muhammad Rashid, Dr. Anwar Hafiz, dan juga Faisal Basri. Selain itu ada nama Majen Purnawirawan Dedi Budiman, Muhammad Said Didu, Antoni Budiawan, Zainal Arifin Hussein, dan sejumlah aktivis serta akademisi lainnya. Bahkan salah satu inisiator petisi, MH Tataliwang, menyebut jika petisi itu telah tembus lebih dari 10.000 dukungan, maka pihaknya akan segera berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan ditembuskan kepada DPR RI serta lembaga terkait. Aktivis gugat Undang-Undang IKN ke MK, sebut pemindahan ibu kota ini bentuk tirani dari kekuasaan. Suara lantang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menggegar singgung soal aset negara di Jakarta. Pasalnya ibu kota negara Jakarta yang sudah ditetapkan pindah di Kalimantan Timur itu bernama Nusantara. Menurut Din Syamsuddin tidak ada urgensi dalam pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Segera kita gugat Undang-Undang Ibu Kota Negara itu ke Mahkamah Konstitusi, kata Din pada hari Kamis 20 Januari. Menurutnya di masa COVID-19 di mana negara lebih berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar, yakni kesehatan dan ekonomi rakyatnya daripada memindahkan ibu kota negara baru. Dengan lilitan utang yang terus menggunung, keputusan memindahkan ibu kota adalah kebijakan yang tidak bijak. Din Syamsuddin juga sangat menyesalkan jika demi keputusan memindahkan ibu kota hingga menjual aset negara di Jakarta. Lebih dari itu, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu juga mengkhawatirkan kondisi lingkungan hidup yang terancam merusak demi keuntungan kaum oligarki. Pemindahan ibu kota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak. Begitu ucap Din Syamsuddin. Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Din Syamsuddin akan melakukan langkah nyata dalam menolak pemindahan ibu kota, yakni dengan mengajukan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Din Syamsuddin menilai pemindahan IKN di masa pandemi tidak memiliki urgensi apapun. Merespon upaya hukum yang dilakukan Din Syamsuddin direspon oleh pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Menurut Suparji, apa yang dilakukan mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu adalah hal yang biasa dalam negara demokratis. Kata Suparji, siapapun yang merasa dirugikan bisa menyalurkan hak konstitusionalnya melalui Mahkamah Konstitusi. Pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas suatu undang-undang pada dasarnya dapat menguji konstitusionalitas undang-undang itu kepada MK. Demikian kata Suparji. Dijelaskan Suparji, dengan digugat ke MK, Undang-Undang IKN dapat diuji dari aspek formil maupun material. Melalui MK akan diuji pada aspek formil dan material dari undang-undang itu, termasuk juga akan diuji bukti kerugian konstitusional daripada pemohon. Begitu pungkasnya.